Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat para pecinta tanaman porang seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun juga. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga buat teman-teman yang sudi mampir, sudah klik dan menonton video kami, sehingga sekarang teman-teman berada di channel Petani Milenial Gorontalo bersama saya si Mr. M, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, kami dari channel Petani Milenial Gorontalo akan berbagi sedikit informasi yang merupakan edukasi buat para masyarakat ataupun petani pemula yang belum paham betul mengenai tanaman porang, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai tanaman porang ini, untuk teman-teman yang sudah sudi mampir, jangan lupa untuk memberikan partisipasi kepada channel kami dengan cara menekan tombol like, share, komen, dan jangan lupa subscribe, teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya ke channel kami, channel Petani Milenial Gorontalo. Nah, sekarang teman-teman, yang menjadi pembahasan utama pada kesempatan kali ini itu berbicara tentang ketidaktahuan dan ketidakpahaman petani pemula tentang perbedaan tanaman porang dan bukan porang. Nah, selama ini jujur saja saya sering menemukan di beberapa grup maupun sosial media, baik itu Facebook, Telegram maupun WhatsApp, itu ternyata masih saja banyak yang bertanya dan tidak tahu betul tentang tanaman porang itu sendiri, baik itu dari jenis perbedaan pohonnya maupun umbinya, teman-teman. Makanya pada video kali ini kami akan membahas perbedaan secara lengkap dari keempat varian yang sering membingungkan masyarakat dan petani pemula. Nah, keempat jenis itu apa saja? Ya, yang pertama adalah porang, yang kedua walur, yang ketiga suwek, dan yang terakhir iles-iles putih, teman-teman. Nah, secara ilmiah porang ini sebenarnya memiliki nama ilmiah Amorphophallus muelleri, dan ketiga familinya yang lain ini itu mempunyai nama ilmiah masing-masing juga, teman-teman. Jadi intinya bahwa porang adalah porang dan yang lain bukanlah porang. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman ke penjelasan perbedaan tanaman porang dengan familinya yang lain, ada baiknya saya menjelaskan sedikit manfaat dari porang itu sendiri, teman-teman. Nah, ternyata tanaman porang itu punya manfaat yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. 80% daripada penggunaan porang ini diperuntukkan menjadi bahan baku utama makanan kesehatan, teman-teman. Nah, makanan kesehatan seperti apa? Ini jadi makanan diet untuk orang-orang yang berada di Jepang sana. Nah, selain Jepang kemana lagi? Selain Jepang itu negara Cina juga butuh porang ini, teman-teman. Korea, Hong Kong, Vietnam, dan beberapa negara lainnya, teman-teman. Nah, tepung daripada porang ini sendiri itu bisa dijadikan menjadi mie shirataki dan beras shirataki, teman-teman. Beberapa hari kemarin saya sempat mendengar bahwa ternyata beras shirataki itu harganya sekilo itu mencapai angka 270.000 sekilo, teman. Bayangkan. Nah, kebutuhan pangan, bahan baku makanan di Jepang itu ternyata bahan bakunya itu terbuat dari porang ini sendiri, teman-teman. Nah, bukan hanya itu, ternyata selain dijadikan bahan baku tepung, ternyata porang ini bisa dijadikan menjadi bahan perekat, bisa dijadikan sebagai penjernih air, bisa digunakan untuk bahan kosmetik,
bisa dijadikan untuk bahan untuk campuran obat-obat kesehatan, dan masih banyak lagi, termasuk dipergunakan untuk bahan industri pesawat. Nah, bayangkan teman-teman, luar biasa apa enggak? Luar biasa teman-teman. Nah, satu keunggulan kita bahwa ternyata negara kita Indonesia merupakan pemasok terbesar tanaman porang ini ke negara-negara tersebut. Nah, teman-teman sudah bisa bayangkan kan betapa besar peluang kita masyarakat yang ada di Indonesia untuk bisa ngembangin tanaman porang ini, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekiranya sedikit manfaat yang saya sudah jelaskan teman-teman sudah bisa nangkap, sudah bisa pahami. Nah, sekarang teman-teman kita langsung masuk ke inti perbedaan daripada tanaman porang dan familinya yang lain, ya. Nah, di sini saya akan membedakan tanaman porang ini dari beberapa sisi. Yang pertama kita lihat dari daunnya, teman-teman. Nah, tanaman porang itu memiliki daun yang lebar, memiliki ujung daun yang runcing, ya, warnanya hijau, dan pinggiran daunnya kalau kita perhatikan itu semacam ada warna merah muda gitu, ya, agak pink-pink gitu warna pinggiran daun daripada porang ini. Itu dari segi daun, ya. Yang kedua teman-teman, kita lihat dari sisi batangnya, ya. Porang itu, kulit daripada batang porang itu sendiri itu teksturnya halus, ya, tidak kasar maupun berduri, ya. Itu batangnya halus dan memiliki corak hijau putih atau totol-totol hijau putih. Namun kalau kita perhatikan, kalau dia porang asli, di antara corak yang ada pada batang porang itu pasti ada garis lurus yang memanjang dari atas ke bawah, teman-teman. Dan itu adalah ciri yang tidak dimiliki oleh familinya yang lain. Itu, ya. Itu kalau kita lihat dari segi batangnya, teman-teman. Nah, yang ketiga kita lihat dari sisi umbinya, teman-teman. Secara fisik umbi daripada porang, kita lihat kalau dari kulit luarnya, umbi porang itu tidak punya bintil-bintil atau apa ya namanya, bintul-bintul, ya, kalau di daerah saya namanya bintul-bintul. Nah, kalau porang itu tidak memiliki bintul seperti itu, dan akarnya, bekas akarnya itu paling banyak terdapat di bagian atas umbi itu sendiri, teman-teman. Dan untuk isi dalam daripada umbi porang itu sendiri ketika kita belah, itu warnanya kekuningan mengarah ke orange, ya. Kuning agak tuaan dikit sudah mengarah ke orange, teman-teman, ya. Dan kalau kita perhatikan secara seksama, itu tekstur daripada umbinya itu kalau kena cahaya kesannya kayak ada kristal-kristal gitu, teman-teman, kayak ada butiran-butiran halus yang menempel di umbi porang itu sendiri. Dan itu pun tidak dimiliki oleh familinya yang lain, teman-teman, ya. Nah, perbedaan yang terakhir itu terletak pada buah daripada tanaman porang itu sendiri. Tanaman porang itu di setiap cabang pertemuan daun itu memiliki buah yang namanya bulbil. Tapi kalau teman-teman di Indonesia sering bilang itu namanya adalah kata, ya. Kata, penyebutannya kata, ya, tapi sebenarnya namanya bulbil. Nah, ini adalah perbedaan yang paling inti yang tidak bisa dan tidak dimiliki oleh familinya yang lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri yang dimiliki oleh suwak, teman-teman. Nah, yang pertama kita lihat dari sisi daunnya. Suwak itu memiliki daun yang berukuran kecil, ujung daunnya runcing, dan warnanya hijau muda mengkilap, teman-teman. Nah, itu kalau kita lihat dari daun, ya. Nah, yang kedua kita lihat dari sisi batangnya. Nah,
Batang daripada suwak itu sendiri itu tekstur batangnya agak kasar atau berduri halus, dan corak warnanya itu berwarna campuran hijau sama putih. Agak mirip ya sama porang, tapi kalau suwak itu batangnya kasar atau berduri halus. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau dari segi umbi secara fisik kita lihat, umbi daripada suwak itu banyak bintil-bintilnya dan kulitnya teksturnya itu kasar ya, lebih kasar daripada porang. Namun kalau kita lihat isi daripada umbi suwak ini itu berwarna putih, dan pada umumnya masyarakat terdahulu itu sering mengkonsumsi suwak ini teman-teman. Itu bisa dikonsumsi setelah direbus seperti itu. Yang terakhir untuk percabangan daun, pertemuan daun, suwak itu tidak memiliki bulbil teman-teman. Tidak memiliki katak seperti yang dimiliki oleh porang ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke famili yang ketiga ya. Keluarganya si porang nih, tapi yang ketiga ya, namanya walur teman-teman. Nah, walur itu sendiri dari fisik daunnya itu kita bisa lihat bentuk daripada daunnya itu hampir mirip sama suwak ya. Karena daunnya itu sendiri itu berukuran kecil, ujung daunnya runcing dan berwarna hijau muda mengkilap teman-teman. Kalau kita banding-bandingkan dengan warna daun porang, itu warna daun porang cenderung ke arah hijau tua ya. Jadi kalau porang hijau tua, suwak sama walur itu hijau muda, daunnya pun berukuran kecil dan berujung runcing ya. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat dari sisi batangnya teman-teman. Nah, untuk batang daripada walur ini itu ada kemiripan dengan suwak ya. Karena teksturnya itu berduri halus atau agak kasar. Namun untuk walur sendiri itu dari warna corak hijau putihnya itu ada perbedaan sedikit ketimbang suwak. Karena kalau walur itu ada kombinasi warna agak keunguan. Jadi hijaunya enggak monoton hijau, tapi agak keungu-unguan gitu. Namun soal tekstur batangnya itu sama sama suwak, dia kasar berduri halus kayak gitu teman-teman. Dan untuk umbi secara fisik kita lihat bahwa ternyata umbi daripada walur itu kulit luarnya itu kasar ya. Kulit luarnya kasar, dan kalau kita belah itu isi daripada umbinya itu warna putih teman-teman ya. Warnanya putih mirip sama suwak. Dan perbedaan yang terakhir lagi-lagi ke persoalan pertemuan cabang daun. Walur tidak memiliki bulbil ataupun katak seperti yang dimiliki oleh porang teman-teman. Jadi udah 3 yang kita bahas ya, udah porang, suwak sama walur. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke famili yang terakhir, keluarganya si porang juga nih, namanya iles-iles atau sering orang nyebutnya iles-iles putih gitu ya. Nah, untuk iles-iles putih teman-teman, ini adalah famili yang terakhir ya, keluarganya si porang nih. Nah, untuk secara fisik kita lihat dari daun ya, ini ukuran daun daripada iles-iles putih itu ukurannya kecil, ujung daunnya juga runcing, namun warnanya juga hijau tua, mirip sama si porang teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati membedakan antara daun si porang sama daun si iles-iles putih, karena dari segi warna itu ada kemiripan. Namun kalau kita perhatikan bahwa di pinggiran daun porang itu ada warna agak ke merah-merah mudaan gitu, agak pink-pink gitu ya. Jadi itu yang membedakan dari sisi daunnya teman-teman, jangan salah loh. Nah, terus yang kedua, kalau kita lihat dari sisi batangnya. Nah, batang ini juga mengandung kontroversi ya dengan si porang, karena banyak orang ngomong bahwa kalau si porang batangnya halus, jangan salah, iles-iles putih juga batangnya halus.
Namun yang sedikit membedakan adalah warna daripada corak batangnya teman-teman. Jadi sekali lagi, si iles-iles putih batangnya halus, nggak punya duri kayak si walur sama si suwak ya, nggak kayak gitu. Namun juga ada satu hal yang perlu kita perhatikan, meskipun batangnya si iles-iles putih ini halus, teksturnya tidak berduri, namun perhatikan batangnya itu bercak atau corak hijau putihnya itu tidak monoton, dalam artian yang hijaunya itu ada campuran agak keungu-unguan teman-teman. Dan kalau teman-teman ragu, satu hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah batang daripada si iles-iles putih itu tidak memiliki corak putih memanjang seperti yang dimiliki oleh si porang. Jadi itu yang membedakan teman-teman, perhatikan itu baik-baik ya. Nah selanjutnya kita masuk ke umbi. Nah umbi daripada iles-iles putih, dia memiliki bintil-bintil ya. Dia memiliki bintil-bintil kayak si suwak, tapi nggak sebesar bintil-bintilnya suwek ya. Nah kalau si porang itu nggak punya bintil-bintil kayak gitu teman-teman. Betul si porang akarnya banyak di bagian atas umbi, namun dia tidak memiliki bintil-bintil. Kalau di daerah saya bilangnya bintul-bintul ya. Nah jadi untuk segi umbi secara fisik dari luar itu kita bisa bedakan bahwa si iles-iles putih punya bintil-bintilnya, dan tekstur daripada umbi si iles-iles itu memiliki serat yang halus teman-teman ya, memiliki serat yang halus. Dan yang paling terakhir, lagi-lagi dan lagi yang membedakan semua dengan si porang, ternyata si iles-iles putih juga tidak memiliki bulbil atau katak di percabangan pertemuan daunnya teman-teman. Nah dari keempat famili ini, saudara-saudaranya si porang, teman-teman sudah lengkap saya jelasin, sudah lengkap saya ulas. Perbedaan demi perbedaan dilihat dari 4 sisi. Sisi pertama daun, perhatikan daun, si porang daunnya lebar, ujungnya runcing, pinggiran daun agak keping-pingan dikit, kemerah-merah mudaan dikit, itu daun. Yang kedua, sekali lagi si porang memiliki tekstur batang yang halus, coraknya hijau putih di monopoli sama warna hijau, nggak ada campuran ungu ya. Kalau si iles-iles ada campuran warna ungu, namun si porang juga memiliki ciri khas tersendiri, memiliki corak putih bergaris dari atas ke bawah. Dan yang terakhir masalah katak, sekali lagi katak atau bulbil itu adalah satu ciri yang membedakan dari keempat saudara-saudaranya. Oke teman-teman, saya rasa penjelasan saya yang begitu panjang dan lebar, saya rasa sudah cukup jelas, cukup bisa untuk dipahami, cukup untuk bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Apalagi yang teman-teman petani yang masih baru mau beralih menjadi petani porang, satu hal yang harus kalian tahu, perhatikan perbedaan yang dimiliki oleh porang teman-teman ya, jangan salah. Dan terakhir, buat teman-teman yang merasa bahwa informasi kami bagikan ini bermanfaat, jangan lupa memberi dukungan support kepada channel kami, channel Petani Milenial Gorontalo, dengan cara menekan tombol like, share, komen, dan jangan lupa subscribe teman-teman. Oke, demikian dari kami. Dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.